Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah perjalanan dari Warijan. Dan untuk kisah kali ini berjudul Membebaskan Penghuni Pohon Tua Pencari Tumbal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah melewati beberapa desa, Warijan pun singgah di sebuah rumah terbengkalai yang ada di pinggir jalan raya yang jauh dari pedesaan. Rumah terbengkalai itu berdiri dengan aura sunyi yang mencekam, dikelilingi oleh semak belukar yang tumbuh liar. Dindingnya yang kusam dan retak seakan menceritakan kisah masa lalu yang penuh misteri. Jendela-jendela kayu yang rapuh bergoyang pelan, tertiup angin malam, menghasilkan suara berderit yang menggema di kesunyian. Warijan melangkah mendekati pintu depan yang setengah terbuka. Ia berhenti sejenak, memandangi bangunan itu dengan mata batinnya. Energi yang menyelubungi rumah ini terasa aneh, tidak seperti tempat-tempat lain yang pernah ia lewati. Ada semacam getaran halus yang sulit diabaikan, seperti sisa jejak dari suatu kejadian yang pernah terjadi di sini. Ia memutuskan untuk masuk, melangkah perlahan melewati ambang pintu yang sudah mulai lapuk. Di dalam, suasana semakin suram. Debu tebal menyelimuti lantai dan perabotan yang sudah tidak terurus. Beberapa bagian atap tampak bolong, memungkinkan sinar rembulan menerobos masuk dan menciptakan pola bayangan yang bergerak seolah-olah hidup. Warijan duduk di salah satu sudut ruangan, bersandar pada dinding yang dingin. Ia merapalkan mantra pelindung, berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahaya yang mungkin muncul dari energi negatif di tempat ini. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin dingin yang berhembus melalui celah-celah dinding kayu membawa serta bisikan-bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka terhadap dunia gaib. Sesekali suara langkah kaki yang tidak terlihat menggema di lantai, seperti ada seseorang yang berjalan di lantai atas. Warijan tetap tenang, memusatkan perhatiannya pada sekitarnya. Ia tahu rumah ini bukan sekedar bangunan kosong, ada sesuatu yang menetap di sini, menunggu atau mungkin mengawasinya. Namun rasa lelah yang menumpuk dari perjalanan panjang membuatnya tetap berada di tempat itu. Ia memutuskan untuk bermalam di sana, meski aura mistis terasa sangat mencekam. Keris Brajamusti ia letakkan di pangkuannya, seolah menandakan jika Warijan sedang dalam kondisi siaga. Dalam kesunyian malam yang mencekam, Warijan duduk tegak, siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Tidak lama berada dalam kesunyian malam yang terasa mencekam, tiba-tiba saja keris Brajamusti bergetar hebat dan mengeluarkan hawa panas, serta memendarkan cahaya kekuningan. Karena merasa ada sesuatu yang tidak biasa, Warijan pun langsung mengangkat keris tersebut dan membaca mantra aji untuk memanggil sosok Brajamusti yang bersemayam di dalamnya. Ketika mantra selesai diucapkan, cahaya kekuningan dari keris itu semakin terang, menerangi seluruh ruangan yang gelap. Dalam sekejap, sosok Brajamusti muncul di hadapan Warijan. Ia berdiri gagah dengan pakaian perang. Tubuhnya dikelilingi aura keemasan yang berkilauan. Wajahnya memancarkan kewibawaan, tetapi ada juga gurat kewaspadaan yang terlihat sangat jelas. Beberapa detik berikutnya, di samping Brajamusti muncul sosok makhluk gaib berwujud pemuda seusia Warijan, yang di bagian kedua lengannya terdapat sisik hitam. Sosok makhluk gaib yang tubuhnya lebih kecil dari Brajamusti itu terlihat pasrah berada di hadapan Warijan dan juga Brajamusti kala itu. "Apakah kau sudah menjauh dari desa itu, Jan?" tanya Brajamusti dengan tenang. "Sudah, sepertinya aku sudah melewati beberapa desa dan karena lelah, aku memutuskan untuk beristirahat di tempat ini," balas Warijan yang terus menatap sosok yang wujudnya tampak asing di matanya, namun memiliki energi yang sudah dikenalnya. "Kalau begitu, sekarang kau harus memusnahkan makhluk melata ini. Aku tidak sudi berada satu tempat dengan cacing hitam ini," pinta Brajamusti yang membuat Warijan tersenyum. Tapi membuat sosok makhluk penunggu pohon di desa tempat Pak Joko tinggal itu terlihat ketakutan. "Tunggu dulu Braja,
Aku rasa makhluk ini sudah tidak membahayakan siapapun. Selain itu, aku juga ingin tahu siapa yang mengikatnya di pohon tua itu untuk mencari tumbal. Ucap Warijan yang membuat Braja Musti terlihat kesal. Benar, apa yang diucapkan perewanganmu ini? Sebaiknya kau musnahkan aku sekarang, karena jika kau tidak melakukannya, maka akan ada sosok makhluk yang kekuatannya melebihi kekuatan kalian akan datang mencariku dan pastinya akan menghancurkan kalian. Lalu membawaku kembali ke kerajaannya dan menempatkan aku kembali di pohon itu sebagai pencari tumbal. Balas sosok makhluk yang dari sisiknya mulai mengeluarkan cahaya hitam. Baiklah, kalau itu yang kau mau, balas Warijan singkat dan langsung merapal ajian Sindung Geni. Tidak lama setelah itu tubuh sosok makhluk penghuni pohon itu mulai menggeliat dengan hebat, dan bersamaan dengan kepulan asap hitam yang menyelimuti tubuhnya, sosok tersebut kembali berubah menjadi sosok ular hitam dengan sisik tebal dan mata yang merah menyala. Walau sosok makhluk gaib tersebut berusaha untuk meredam kekuatan dari ajian Sindung Geni milik Warijan, namun dia tidak berdaya karena ajian tersebut menyerang dari dalam tubuhnya. Warijan yang sebelumnya telah berhasil melesakkan ajian Sindung Geni yang membawa butiran debu panas berwarna merah menyala masuk ke dalam tubuh sosok tersebut, terus merapelkan ajian yang membuat sosok tersebut mulai meronta kesakitan. Dan tidak lama setelah itu sosok ular hitam itu menyerah dan mengaku kalah serta ingin mengabdi kepada Warijan. Warijan membuka matanya perlahan, menatap makhluk itu dengan sorot yang penuh kehati-hatian. Ia tahu bahwa makhluk seperti ini sering kali licik dan penuh tipu daya. Namun di situasi ini, tunduknya makhluk itu bisa menjadi hal penting untuk mengungkap dalang di balik semua kekacauan ini. Makhluk ini sudah takluk. Kau harus mengikatnya dengan sumpah gaib agar tidak berkhianat. Ucap Braja Musti yang menoleh ke arah Warijan, menyampaikan pandangannya dengan nada penuh wibawa. Warijan mengangguk, lalu berdiri dan mendekat ke arah sosok ular hitam tersebut. Dia memegang tubuh besar dari makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar itu, sambil membacakan sebuah mantra yang khusus digunakan untuk menaklukkan makhluk-makhluk gaib yang bersedia bersumpah setia kepadanya, seperti sosok Braja Musti. Siapa namamu? Tanya Warijan dengan tenang. Namaku Lembu Wisa, Tuhan, balas sosok ular hitam yang bernama Lembu Wisa itu. Bersumpahlah untuk setia kepadaku atas nama para leluhurmu Wisa. Lembu Wisa perlahan melingkarkan tubuhnya dalam posisi yang lebih rendah, seolah menunjukkan sikap tunduk. Sorot matanya yang semula tajam dan penuh ancaman kini berubah menjadi tenang, meski masih menyiratkan rasa hormat yang penuh kehati-hatian kepada Warijan. Aku Lembu Wisa bersumpah setia kepada Tuhanku dengan nama para leluhurku. Aku akan melindungimu, mengikuti perintahmu dan tidak akan mengkhianati kepercayaan ini. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku hancur tanpa sisa oleh kekuatan para leluhurku. Ucap sosok Lembu Wisa dengan penuh keyakinan. Begitu sumpah terucap, sinar keemasan melingkari tubuh Lembu Wisa seperti tali cahaya yang menjerat. Seolah menguatkan ikatan gaib antara mereka, Warijan merasakan energi besar yang kini menyatu dengannya, menandai sebuah perjanjian baru yang tidak dapat dipatahkan kecuali oleh kematian. Baiklah, aku terima sumpah setiamu. Mulai saat ini kau adalah bagian dari kekuatanku Wisa, ucap Warijan dengan tegas. Setelah beberapa saat berada dalam suasana yang menegangkan, sosok Braja Musti yang terlihat sedikit tidak senang itu meminta Warijan untuk mencarikan tempat di mana Lembu Wisa akan bersemayam. Rasa ketidaksukaannya tinggal bersama Lembu Wisa dalam satu wadah membuat Braja Musti terlihat resah malam itu. Sekarang, pikirkan tempat di mana cacing hitam itu akan tinggal, Jan, karena aku tidak sudi jika harus berbagi tempat dengan makhluk bersisik dan berbau busuk itu, ujar Braja Musti dengan wajah yang terlihat kesal. Tenanglah Braja, aku sudah mempersiapkannya. Aku akan meminta Lembu Wisa untuk berada di batu ini, balas Warijan sambil menunjukkan sebuah batu yang dia dapatkan setelah pertemuannya dengan Mas Joyo. Warijan mengangkat batu yang telah ia simpan di dalam kain lusuhnya. Batu itu tampak biasa, namun memancarkan energi yang sangat halus dan stabil. Batu ini bukan sembarang batu. Ia telah menyerap kekuatan spiritual selama bertahun-tahun, dan kini Warijan tahu bahwa benda itu cocok menjadi tempat bersemayam Lembu Wisa.
Terima kasih Tuan, tapi sepertinya aku tidaklah pantas berada di dalam batu itu, ujar Lembu Wisa yang wujudnya telah kembali menjadi sosok lelaki muda dengan kedua tangan hitam yang dipenuhi sisik itu. Jika Tuhan mengizinkan, biarkan aku mencari tempat lain yang masih hidup, karena sejatinya aku harus melepas ajian Wisapati setiap beberapa waktu, karena jika tidak, maka tubuhku akan melemah karena racun yang di dalam diriku ini. Imbu Lembu Wisa menjelaskan. Tapi untuk saat ini bukannya aku sedang dicari oleh sosok yang kau katakan tadi, Wisa, balas Warijan dengan tenang. Betul Tuan, mereka akan terus mencariku, karena aku satu-satunya keturunan dari ular petapa, penghuni sebuah waduk besar yang telah moksa. Mereka akan menangkapku dan memasungku di sebuah tempat agar kekuatanku tidak pernah melebihi kekuatan ayahku, ujar Lembu Wisa yang sepertinya berkaitan dengan sosok atau orang yang menempatkan Lembu Wisa di pohon besar yang ada di desa tempat tinggal Pak Joko. Warijan yang juga menyimpan rasa keingintahuan tentang siapa sebenarnya dalang di balik kecelakaan yang sering terjadi di jalan yang melintasi desa Pak Joko itu, meminta Lembu Wisa menceritakan semuanya. Karena hal itu sangat penting baginya yang tidak menginginkan sesuatu yang buruk menimpa keluarga Pak Joko dan juga Sulastri tentunya. Sebelum aku dipasung di pohon itu dan mulai mencelakai para pengguna jalan, aku berada di bawah kuasa dari seorang dukun sakti yang bernama Kilengko. Kilengko yang memiliki banyak makhluk gaib perewangan itu awalnya mencari batu mustika yang dimiliki oleh ayahku, tapi karena tidak mendapatkannya, dia menangkapku yang kebetulan berada di sana. Setelah itu dia memaksaku untuk menjadi perewangannya dengan mengikat tali gaib yang telah kau hancurkan bersama Ki Braja malam itu. Sebagai dukun sakti yang memiliki benda-benda bertuah dan batu mustika serta banyak makhluk perewangan, Kilengko banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dan kejayaan dengan instan. Dan salah satu orang yang mendapatkan kekayaan di desa yang sering terjadi kecelakaan itu bernama Supeno, yang merupakan anak dari Lurah Marto. Keduanya terus memberikan persembahan kepada Kilengko berupa perempuan-perempuan muda pemuas nafsu sebagai imbalan atas jasanya yang membantu mereka dalam mendapatkan kekayaan dan kejayaan, pungkas Lembu Wisa menjelaskan. Penjelasan Lembu Wisa membuka tabir gelap yang menyelimuti desa tempat kecelakaan-kecelakaan itu sering terjadi. Warijan mendengarkan dengan antusias, lalu mencoba merangkai informasi yang baru saja diperoleh itu. Fakta bahwa Kilengko, seorang dukun sakti dengan jaringan perewangan yang kuat, berada di balik semua ini, membuat misi Warijan semakin rumit. Ditambah lagi nama Supeno dan Lurah Marto yang disebut sebagai bagian dari kejahatan tersebut, menambah lapisan baru pada misteri ini. Warijan mengangguk pelan mulai memahami pola kejahatan yang terjadi. Jalan itu bukan sekedar tempat kecelakaan biasa, tapi ia telah diubah menjadi jebakan maut oleh Kilengko untuk membuat Supeno dan ayahnya mendapatkan kekayaan. Warijan memejamkan mata sejenak, membayangkan betapa banyak jiwa yang menjadi korban ketamakan dan kejahatan mereka. Dengan keberadaan Lembu Wisa yang kini menjadi perewangannya, Warijan tahu bahwa ia memiliki keunggulan dalam melawan Kilengko. Tapi ia juga sadar bahwa melawan dukun sakti seperti Kilengko bukanlah perkara mudah. Kilengko tidak hanya memiliki perewangan yang kuat, tetapi juga akses kepada orang-orang berpengaruh seperti Lurah Marto. Di dalam hatinya Warijan memikirkan langkah berikutnya. Ia harus melindungi keluarga Pak Joko, terutama Sulastri, dari bahaya yang mungkin datang akibat hilangnya Lembu Wisa dari kekuasaan Kilengko. Tapi lebih dari itu, ia harus memutus rantai kejahatan ini, menghentikan Kilengko, dan mengungkap kebenaran di balik kekayaan gelap yang dinikmati oleh Supeno dan keluarganya. Jika memang dukun itu masih mencari Wisa, sebaiknya kita mempersiapkan tempat untuk sebuah pertempuran, Jan. Jika memang dibutuhkan, aku akan meminta Paman Condrowongko membantu kita, ujar Brajamusti yang langsung disambut anggukan kepala oleh Warijan. Warijan mengangguk pelan, menyadari bahwa pertempuran melawan Kilengko dan makhluk-makhluk perewangannya tidak akan bisa dilakukan sendirian. Kehadiran Brajamusti dan kekuatan Lembu Wisa memang memberikan keunggulan, tetapi mereka akan menghadapi kekuatan gaib yang tidak main-main. Jika Brajamusti menyarankan melibatkan Condrowongso, itu berarti ancaman dari Kilengko benar-benar serius. Dalam keheningan malam, Warijan merenung sejenak.
Dia menyadari bahwa langkah yang akan ditempuhnya membawa resiko besar, namun dia juga tahu bahwa mengabaikan ancaman ini berarti membiarkan kejahatan terus berkuasa dan mengorbankan lebih banyak nyawa tidak berdosa. Setelah beberapa saat merenung, Warijan memutuskan untuk mulai mempersiapkan diri. Ia memandang Brajamusti dan Lembu Wisa dengan tatapan tegas. Kalau begitu, aku minta kau mencari tempat yang dapat menjadi tempat pertempuran kita, Braja. Dan jika memang dibutuhkan, aku juga tidak keberatan jika Ki Condrowongso bergabung dengan kita, ucap Warijan dengan tegas. Tanpa menunggu apa-apa lagi, Brajamusti pun langsung melesat pergi. Sementara itu Warijan mulai berjalan keluar dari rumah terbengkalai yang dia singgahi itu, sambil menunggu Brajamusti kembali. Warijan meminta Lembu Wisa untuk mengikuti langkahnya pergi dari desa tersebut. Warijan melangkah keluar dari rumah terbengkalai dengan ketenangan yang khas. Meskipun pikirannya penuh dengan rencana dan kemungkinan yang harus dihadapinya, di belakangnya Lembu Wisa bergerak dengan wujud gaibnya, mengikuti tanpa suara namun memancarkan aura kewaspadaan. Suasana malam yang masih gelap dan sunyi hanya diiringi oleh suara angin yang melintasi pepohonan, menambah kesan mencekam dalam perjalanan itu. Setiap langkah yang diambil Warijan terasa mantap. Ia terus memperhatikan lingkungan sekitarnya, memastikan tidak ada yang mengikuti atau mengawasi mereka. Pikiran Warijan kembali mengingat nama-nama yang disebutkan oleh Lembu Wisa. Ki Lengko, Supeno, dan Luramarto semuanya memiliki peran dalam tragedi yang telah memakan banyak korban di desa tempat ia baru saja singgah. Ia bertekad bahwa langkah-langkahnya selanjutnya akan menghancurkan rantai kejahatan itu. Sementara itu Brajamusti terus mencari tempat yang sesuai untuk pertempuran yang akan datang. Ia adalah makhluk gaib yang memiliki insting tajam, yang memahami bahwa medan pertempuran sangat menentukan hasil akhir. Baginya, medan yang tepat bukan hanya soal lokasi, tetapi juga tempat di mana energi Warijan dan kekuatannya dapat digunakan secara maksimal. Warijan dan Lembu Wisa akhirnya sampai di sebuah jalan setapak yang menuju ke hutan kecil di perbatasan desa. Di sana Warijan berhenti sejenak, memandang ke arah selatan yang mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Kala itu ia menyadari bahwa ada energi besar yang dengan cepat menuju ke arahnya. Bersiaplah Wisa, sepertinya keberadaanmu sudah diketahui oleh Ki Lengko, ucap Warijan sambil terus menatap ke arah datangnya sebuah energi besar itu. Lembu Wisa yang juga merasakan getaran energi tersebut langsung mengangguk dan mulai mengeluarkan energinya. Dan hanya dalam waktu singkat energi milik Warijan dan juga Lembu Wisa terasa mulai selaras, meskipun baru saja terbentuk ikatan di antara mereka. Tidak lama setelah itu energi yang melesat cepat ke arah Warijan dan Lembu Wisa mengakibatkan hembusan angin kencang yang membuat pepohonan di sekitar bergerak liar. Dan ketika Warijan serta Lembu Wisa sudah bersiap untuk menyerang, tiba-tiba saja terdengar suara lelaki tua yang terlihat menertawakan Warijan dan perewangannya itu. Hebat juga kau, baru beberapa saat saja sudah mendapatkan makhluk gaib yang mau menjadi perewanganmu, Le, ujar sosok makhluk gaib yang memiliki energi besar tersebut. Ki Wongso, balas Warijan dengan wajah terkejut ketika melihat sosok gaib berwujud laki-laki tua bertubuh kurus dengan jubah merah dan tongkat kayu yang berkilauan di tengah gelapnya malam. Apakah aku mengejutkanmu, Le? Tanya Ki Wongso sambil tertawa. Benar Ki, kedatangan sampean terlalu cepat, padahal baru saja Brajamusti melesat pergi untuk meminta bantuan sampean, balas Warijan yang merasa sedikit kebingungan. Demit pemakan bayi itu masih mencari tempat untuk pertempuranmu setelah dia bertemu aku di gerbang gaib kerajaan, ujar Ki Condrowongso menjelaskan. Ki Wongso melangkah mendekat ke arahnya. Tongkat kayunya menjejak tanah dengan suara yang menggemakan kekuatan besar. Jubah merah yang dikenakannya berkibar perlahan di tengah hembusan angin yang terasa dingin menusuk. Matanya yang tajam menatap Warijan, lalu bergeser ke arah Lembu Wisa yang tampak menunduk dengan penuh hormat. Jika kau mengkhianati bocah ini, aku akan memakanmu hidup-hidup, ucap Ki Condrowongso dengan tegas kepada Lembu Wisa, yang tentunya membuat makhluk gaib yang baru saja mengucap sumpahnya itu menganggukkan kepala penuh penghormatan. Jika saja Brajamusti tidak menyerahkan kerajaan itu kepadaku, akulah yang akan mendampingi perjalananmu, Le, ucap Ki Condrowongso yang kini menatap ke arah Warijan sambil tersenyum. Paman sudah tua, dan paman sudah tidak pantas berkeliaran di dunia manusia,
sahut Braja Musti yang tiba-tiba muncul dari arah belakang Ki Condrowongso. Sialan, aku memang tua, tapi semangatku tidak pernah usang, makhluk pemakan bayi. Balas Ki Condrowongso sambil melesatkan tongkatnya yang tepat mengenai bagian perut dari Braja Musti. Braja Musti yang terkena pukulan tongkat Ki Condrowongso hanya tersenyum sinis sambil mundur beberapa langkah. Tidak ada tanda rasa sakit di wajahnya, sebaliknya ia justru menepuk perutnya sambil berkata dengan nada mengejek. Pukulan paman masih sama seperti dulu, keras, tapi tidak cukup untuk membuatku menyerah. Melihat kedua sosok gaib itu saling bertukar ejekan, Warijan hanya menggelengkan kepala dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa hubungan antara Braja Musti dan Ki Condrowongso penuh dengan dinamika persaingan dan penghormatan. Meskipun keduanya tampak berseteru, mereka memiliki rasa saling percaya yang tidak tergoyahkan. Lembu Wisa yang berdiri di dekat Warijan menyaksikan pertengkaran kecil itu dengan hati-hati. Baginya, dua sosok itu adalah kekuatan yang tidak mungkin ia tandingi. Meski dirinya adalah makhluk gaib dengan kemampuan luar biasa. Ia menunduk lebih dalam, menunjukkan rasa hormat kepada keduanya, terutama setelah ancaman tegas dari Ki Condrowongso. Di mana kita akan mengadu kesaktian malam ini, Braja? Tanya Ki Condrowongso yang seolah tidak sabar ingin mengeluarkan seluruh kemampuannya malam itu. Aku tidak tahu nama tempat itu, tapi yang jelas tempat itu jauh dari pemukiman manusia dan kita dapat leluasa untuk mengeluarkan aji kawijayan yang kita miliki, Paman. Balas Braja Musti yang langsung mengajak Warijan, Ki Condrowongso serta Lembu Wisa pergi menuju ke tempat yang dimaksud. Ki Condrowongso memegang tubuh Warijan dengan kekuatan yang luar biasa, hingga membuat pemuda itu merasa tubuhnya seperti melayang tanpa bobot. Dan dalam sekejap mereka melesat menembus pekatnya malam, mengikuti Braja Musti dan Lembu Wisa yang bergerak seperti kilatan cahaya. Angin yang dingin menghantam wajah Warijan, namun ia tetap fokus. Pikirannya dipenuhi oleh rencana dan kemungkinan yang akan terjadi. Braja Musti yang memimpin perjalanan melesat di depan dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata manusia biasa. Lembu Wisa dalam wujud ular raksasa yang berkilauan di bawah sinar bulan meluncur dengan anggun di udara. Sementara itu Ki Condrowongso dengan tongkat kayunya yang memancarkan sinar merah samar tampak seperti bayangan seorang raja perang kuno yang memimpin bala tentaranya menuju medan laga. Mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi yang terpencil. Tempat itu adalah sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh tebing-tebing curam dengan pepohonan besar yang tampak seperti bayangan raksasa dalam kegelapan. Udara di tempat itu terasa berat, seolah dipenuhi oleh energi yang tidak kasat mata. Tanah di bawah kaki mereka tampak kering dan retak, menunjukkan tanda-tanda aktivitas gaib yang kuat di masa lalu. Braja Musti mendarat terlebih dahulu, kakinya menjejak tanah dengan tegas. Ia menatap sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Inilah tempatnya, ucap Braja Musti sambil mengayunkan tangannya, menciptakan pusaran energi kecil di udara untuk merasakan kekuatan alam di sekitar mereka. Ki Condrowongso menurunkan Warijan dengan lembut dan mulai berjalan mengelilingi area itu. Tongkat kayunya menjejak tanah, mengeluarkan suara gemersik yang aneh. Ia kemudian berhenti di sebuah titik yang tampak seperti pusat dari energi tempat tersebut. Warijan melangkah maju, menyusuri setiap sudut tempat itu dengan pandangan tajam. Ia memusatkan pikirannya, membaca energi alam yang ada di sana, dan mulai membayangkan bagaimana tempat itu dapat dimanfaatkan untuk melawan Ki Lengko dan sekutunya. Tunggu apa lagi, Wisa? Cepat lepaskan energimu agar makhluk-makhluk yang sedang mencarimu datang ke tempat ini, pinta Ki Condrowongso dengan tegas. Lembu Wisa mengangguk patuh, tubuhnya yang besar mulai bergetar dan sisik hitamnya memancarkan kilauan samar dalam kegelapan. Dengan suara gemuruh yang menggema, ia membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan semburan energi hitam yang langsung menyelimuti area sekitar. Energi itu terasa pekat, seperti gelombang kabut yang mengalir ke setiap sudut lembah, menembus celah-celah tersembunyi dan memancing kehadiran makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di kegelapan. Ki Condrowongso yang berdiri dengan tongkatnya menancap di tanah, merasakan getaran gaib yang mulai merambat di udara. Ia menyerengai kecil, matanya menatap tajam ke sekitar untuk mencari jejak energi musuh yang mungkin datang. Tongkat kayunya memancarkan sinar merah yang memancar jauh, mengukuhkan tempat itu sebagai medan pertempuran yang tidak bisa ditembus oleh siapapun tanpa izin. Warijan mengamati dengan penuh kewaspadaan.
Sementara Braja Musti yang kini berdiri di salah satu sisi lembah mengangguk tanpa bicara. Lembu Wisa terus mengeluarkan energinya yang menghasilkan gelombang demi gelombang yang berdenyut seperti tarikan magnet yang kuat. Ki Lengko dan makhluk-makhluk itu pasti dapat merasakan ini. Mereka tidak akan menunggu lama untuk datang, ucap Lembu Wisa dengan suara berat. Seketika udara menjadi lebih dingin. Hembusan angin yang tadinya berhenti kini kembali berhembus, membawa aroma aneh yang bercampur dengan bau darah dan kemenyan. Suara-suara samar seperti bisikan yang datang dari segala arah mulai terdengar. Pohon-pohon di sekitar bergoyang perlahan, meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. "Bersiaplah, mereka sudah mendekat," ucap Ki Condrowongso kepada Warijan. Dari kejauhan terlihat cahaya redup yang bergerak cepat seperti obor yang melayang di udara. Tapi cahaya itu bukanlah obor, melainkan sekelompok makhluk gaib dengan tubuh berkilauan, membawa aura gelap dan haus akan energi. Di belakang mereka tampak sosok yang lebih besar, menunggui kabut hitam seperti raja yang memimpin bala tentaranya. "Ki Lengko," gumam Warijan dengan nada rendah, matanya menyipit. Ia merasakan energi yang sangat besar datang bersama kelompok itu, melebihi apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. "Akhirnya, saatnya memberi pelajaran pada makhluk-makhluk gaib pemakan bangkai itu," ucap Ki Condrowongso menyeringai sambil mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Sosok lelaki tua dengan belangkon yang menutupi rambut putihnya itu pun mendarat dengan kekuatan yang besar di hadapan Warijan dan juga Ki Condrowongso. Sosok yang diketahui bernama Ki Lengko itu memiliki energi besar walau dalam wujud sukmanya. Dia bersama puluhan makhluk gaib yang menjadi perewangannya itu terlihat tersenyum sinis kepada Warijan, seolah meremehkan kemampuan Warijan dan juga Ki Condrowongso. "Manusia bodoh datang untuk berperang dengan meraga sukma," bisik Ki Condro yang terlihat sedang memikirkan sebuah rencana. "Untungnya aku tidak mengeluarkan semua energiku sehingga aku dapat mengelabui mereka," imbu Ki Condrowongso yang membuat Warijan bertanya-tanya dengan apa yang sedang dipikirkan oleh makhluk gaib yang diketahuinya memiliki wujud asli seperti buto hijau itu. Akan tetapi saat sebelum pertempuran berlangsung, tiba-tiba saja Ki Condrowongso pergi meninggalkan Warijan, Braja Musti dan juga Lembu Wisa. Dan hal itu pun tentu membuat Braja Musti geram karena dia pikir pamannya sengaja pergi karena takut menghadapi puluhan makhluk gaib yang menjadi perewangan Ki Lengko. Braja Musti menggeram marah, matanya yang bersinar merah menatap tajam ke arah tempat terakhir Ki Condrowongso berdiri sebelum menghilang. "Dasar pengecut tua, dia meninggalkan kita di saat genting seperti ini," ujar Braja Musti dengan suaranya yang penuh amarah yang hampir meledak. "Tenang Braja, kendalikan emosimu. Jangan biarkan hal ini mengganggu fokus kita. Ki Condrowongso pasti punya alasan untuk pergi," balas Warijan sambil mengepalkan kedua tangannya dengan erat. "Aku tidak menyangka jika ada bocah kemarin sore yang berani mengusik ketenanganku, melepas dengan paksa salah satu perewangan terbaikku dan ingin mengambilnya. Apa kau sudah bosan hidup bocah?" ujar sosok Ki Lengko sambil terus menatap ke arah Warijan dengan tatapan penuh kebencian. "Apa kau sudah memiliki kesaktian yang cukup untuk melawanku bocah? Sedangkan salah satu perewanganmu langsung pergi ketika dia tahu siapa yang akan dihadapinya," imbu sosok Ki Lengko dengan suara lantang. Warijan yang tidak menjawab apa yang dikatakan oleh sosok dukun tua yang sedang meraga sukma itu langsung memperkuat pagar pelindung dengan ajian Pamongrogo. Dan bersamaan dengan itu, dia pun langsung melesatkan ajian tapak geni ke arah sosok Ki Lengko yang seketika itu juga membuat pertempuran gaib di lembah sunyi itu pecah. Lembah yang awalnya sunyi itu dengan cepat dipenuhi dengan energi liar yang saling bertabrakan dan menghasilkan suara dentuman hebat. Warijan yang tahu jika yang dihadapinya adalah orang yang memiliki kesaktian tinggi langsung bergerak dengan cepat. Sebuah semburan energi merah menyala melesat seperti meteor, menerjang langsung ke arah sosok Ki Lengko yang sedang meraga sukma. Serangan itu menghantam dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan besar yang membuat kabut hitam di sekitar lokasi itu terhempas seketika. Mendapatkan serangan yang cepat dari Warijan, Ki Lengko dengan cepat menghindari dan tertawa, meski suaranya terdengar seperti menggema dari banyak arah. "Kau cukup berbakat juga bocah, tapi itu belum cukup untuk melawan kekuatan yang telah kutempa selama puluhan tahun,"
ujar Ki Lengko yang mulai memberi serangan balasan ke arah Warijan. Dengan satu gerakan cepat, Ki Lengko menciptakan energi kuat yang melesat ke arah Warijan. Brajamusti tidak tinggal diam. Sosoknya yang berbalut aura merah darah melesat maju, menerjang salah satu makhluk gaib berbentuk raksasa berkulit hitam legam. Dengan pukulan keras yang dikeluarkan melalui ajian cakra birawa, kekuatan besar dari Brajamusti itu pun dapat menghancurkan makhluk perewangan Ki Lengko hingga menjadi serpian energi yang menghilang ke udara. Di sisi lain, Lembu Wisa melepaskan semburan energi beracun dari mulutnya, menghamburkan makhluk-makhluk gaib berbentuk binatang buas yang menyerbu ke arah mereka. Namun Lembu Wisa juga tampak kewalahan menghadapi banyaknya jumlah lawan, terutama karena beberapa di antara mereka memiliki kekuatan besar yang hampir setara dengannya. Ki Lengko mulai meningkatkan intensitas serangannya. Ia memanggil sosok-sosok gaib yang lebih kuat, termasuk dua makhluk besar bertubuh seperti harimau bermata merah menyala. Makhluk-makhluk itu menyerbu dengan kecepatan luar biasa, menyerang Brajamusti dan Lembu Wisa secara bersamaan. Warijan menyadari situasi yang semakin genting, memusatkan pikirannya pada mantra ajian Sindung Geni, sebuah kekuatan yang dirancang untuk menyerang musuh dengan merubah butiran pasir di sekitarnya menjadi bola api kecil yang berjumlah banyak dan sangat mematikan. Ia menyatukan telapak tangannya, membentuk sebuah pola energi berbentuk lingkaran merah menyala di depan dada. Dengan satu teriakan, ia mengirimkan energi itu ke arah Ki Lengko. Energi itu melesat cepat, menembus pagar gaib yang sebelumnya telah dibuat oleh Ki Lengko. Namun, walaupun dapat menembus pelindung gaib tersebut, tapi ajian Sindung Geni belum cukup untuk mengalahkan Ki Lengko secara langsung. Di saat yang sama, Brajamusti berhasil memukul mundur salah satu harimau bersayap dengan kekuatan penuh. Namun terlihat ada luka di lengan akibat serangan mendadak dari makhluk lain. Sementara Lembu Wisa terus terdesak akibat banyaknya sosok makhluk gaib yang menyerangnya. Warijan memperhatikan situasi dengan cepat. Ia menyadari bahwa jika mereka tidak segera memutar keadaan, mereka semua akan kalah di tempat itu. Dengan cepat Warijan kembali merapal mantra untuk memperkuat ajian Sindung Geni. Kali ini menambahkan energi lebih besar. Bola api yang terbentuk menjadi lebih besar dan panas, menciptakan lingkaran pelindung yang melindungi Lembu Wisa dan juga Brajamusti untuk sementara waktu. Selain itu, Warijan mengarahkan kedua tangannya ke tanah, memanggil energi alam sekitar untuk menciptakan serangan energi ke arah kerumunan makhluk gaib yang menyerbu mereka. "Kau tidak akan menang, bocah. Kau hanya memperlambat takdir kematianmu," seru Ki Lengko dengan suara yang terdengar seperti bergema di banyak dimensi. Energi pelindung yang diciptakan Warijan perlahan memudar, tidak mampu menahan gempuran bertubi-tubi dari makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya terus bertambah. Warijan terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, dan kekuatan ajian Sindung Geni mulai melemah. Bola-bola api yang sebelumnya membara kini menyusut dan kehilangan daya kekuatannya. Lembu Wisa terluka parah, sisiknya yang tebal mulai terkoyak, dan gerakannya semakin lamban akibat serangan gabungan dari puluhan makhluk. Sementara itu Brajamusti terus berjuang melawan dua makhluk berbentuk singa berkepala dua yang menyerangnya bersamaan. Luka di lengannya semakin dalam, tetapi ia tetap bertarung tanpa henti. Ki Lengko berdiri tegak di tengah kekacauan. Wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang tinggal akan kemenangannya. Akan tetapi di tengah kekacauan yang dihadapi oleh Warijan dan juga Brajamusti serta Lembu Wisa, sosok Ki Condrowongso tiba-tiba muncul kembali dari balik bayangan. Dengan tongkatnya yang memancarkan cahaya terang, ia menembus kabut hitam dan langsung menyerang sukma Ki Lengko. "Kau terlalu banyak bicara, dukun bodoh," ujar Ki Condrowongso yang dengan kekuatannya yang besar. Kemunculan Ki Condrowongso yang tiba-tiba dari balik bayangan membawa harapan baru bagi Warijan dan kawan-kawannya. Meskipun masih berdiri, namun Ki Lengko sudah terlihat goyah. Wajahnya menyiratkan jika energinya telah melemah dan aura kegelapan mulai memudar. Ia berusaha mengendalikan kembali perewangan-perewangannya yang mulai kehilangan arah. Tetapi Ki Condrowongso tidak memberinya kesempatan. Dengan serangan bertubi-tubi, Ki Condrowongso berhasil memutuskan tali gaib yang mengikat makhluk-makhluk itu pada Ki Lengko. Para perewangan yang kehilangan kendali mulai tercerai-berai. Beberapa dari mereka melarikan diri, sementara yang lain hanya diam terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Situasi mulai membaik. Dengan cepat Warijan, Brajamusti, dan Lembu Wisa memanfaatkan momen tersebut untuk bangkit kembali. Meskipun mengalami luka dalam, namun Warijan masih mampu menggunakan kekuatannya.
Dia pun kembali merapalkan ajian tapak geni untuk menyerang makhluk-makhluk gaib yang masih tersisa. Braja Musti menghantam makhluk-makhluk gaib lainnya yang masih menyerangnya dengan pukulan-pukulan keras. Braja Musti pun mampu melumpuhkan satu persatu makhluk gaib yang seolah kehilangan kekuatannya. Sementara Lembu Wisa, meskipun terluka parah, tetap bertarung dengan sisiknya yang kini memancarkan cahaya kebiruan, yang menandakan bahwa ia sudah mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Ki Lengko akhirnya tidak mampu melanjutkan pertempuran gaib yang semula dikuasainya. Tubuhnya yang diselimuti kegelapan tampak semakin rapuh dan perlahan-lahan berubah menjadi kepulan asap yang menandakan akhir dari kehidupannya. Sosok dukun yang sedang meraga sukma itu akhirnya menemui ajalnya setelah apa yang dilakukan oleh Ki Condrowongso. Tidak lama kemudian Warijan jatuh berlutut, menghela nafas panjang. Braja Musti dan Lembu Wisa berdiri di sampingnya. Meskipun terluka, mereka tersenyum puas atas kemenangan yang telah diraih. Sementara itu Ki Condrowongso hanya berdiri dengan tenang, menatap sukma Ki Lengko benar-benar musnah. Ini bukan hanya kemenangan kita, tapi juga kemenangan bagi mereka yang menjadi korban kekejaman Ki Lengko. Gumam Warijan yang suaranya bergetar antara kelelahan dan kelegaan. Malam itu menjadi saksi akhir dari sebuah pertarungan yang penuh darah, keringat, dan pengorbanan. Apa yang telah kau lakukan, Pak Tua? Kenapa kau malah pergi di saat pertempuran akan berlangsung? Tanya Braja Musti dengan wajah yang diselimuti amarah. Itulah bedanya aku dengan dirimu, Braja. Walaupun memiliki kesaktian dan kekuatan lebih besar darimu, tapi aku tetap menggunakan akal dan pikiranku. Dan dengan pengalaman yang aku miliki, akhirnya kau dapat menyelesaikan pertempuran ini, bukan? Balas Ki Condrowongso yang membuat Braja Musti semakin tidak kesal. Alasanmu sungguh membuat aku kesal, Paman, ujar Braja Musti sambil menghela nafas panjang. Dasar makhluk bodoh. Apa kau pikir dukun sakti itu tiba-tiba menyerah setelah apa yang kau lakukan tadi? Lihat luka-luka di tubuhmu itu. Jangankan melawan dukun sakti tadi, melawan para perewangannya saja kau hampir kalah. Dasar bodoh. Balas Ki Condrowongso dengan senyum yang seolah mengejek Braja Musti. Asal kau tahu, Braja, aku sengaja pergi untuk menyerang tubuh dari dukun itu. Dan sesuai dugaanku, di rumah dukun keparat itu terdapat dua makhluk gaib dari jenis buto hijau yang menjaganya. Jadi setelah aku mengalahkan dua makhluk menjijikan itu, baru aku dapat menghabisi tubuh kosong dukun sialan itu. Imbu Ki Condrowongso menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Ki Condrowongso, Braja Musti terdiam sejenak. Amarah di wajahnya perlahan berganti dengan ekspresi kesadaran, meskipun masih menyiratkan sisa kekesalan. Jadi, Paman sengaja meninggalkan kami untuk menyerang tubuh fisik Ki Lengko? Tanya Braja Musti. Nadanya lebih tenang namun tetap menyiratkan rasa tidak puas. Benar sekali, Braja. Kau pikir musuh sekuat Ki Lengko hanya akan menyerahkan hidupnya di tangan kalian? Dia adalah dukun dengan ratusan siasat dan pelindung gaib. Jika aku tidak menghancurkan tubuhnya, sukma itu hanya akan kembali dan memperkuat dirinya lagi. Dan pertarungan ini akan menjadi sia-sia. Balas Ki Condrowongso sambil tersenyum tipis ke arah Braja Musti. Dengan kematian Ki Lengko malam itu, Lembu Wisa pun akhirnya terbebas dari kekuatan yang memasungnya di dalam sebuah pohon besar yang ada di desa tempat tinggal Pak Joko. Dengan hal itu juga Warijan merasa tenang, karena tidak ada lagi ancaman terhadap keluarga Pak Joko dan juga Sulastri. Malam itu pun menjadi titik balik bagi perjalanan Warijan. Ia sadar bahwa perjuangan ini adalah bagian dari takdirnya sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan gaib. Meskipun tantangan masih akan datang, ia kini memiliki keyakinan bahwa dengan kekuatan akal dan hati yang tulus, ia mampu melindungi mereka yang membutuhkan. Dalam keheningan malam itu, Ki Condrowongso pun meminta kepada Braja Musti untuk kembali ke kerajaan gaibnya. Luka yang ada di tubuh Braja Musti tidak memungkinkan dia untuk menemani laku lampa Warijan. Selain itu, Ki Condro juga meminta Lembu Wisa untuk kembali ke tempat asalnya agar dapat memulihkan diri dengan energi alam yang didapatnya. Bagaimana mungkin aku kembali pulang, Paman? Sedangkan aku sudah bersumpah setia untuk mengikuti kemanapun langkah Warijan pergi, ujar Braja Musti yang enggan meninggalkan Warijan kala itu. Biar aku yang ambil alih tugasmu, Braja. Aku juga ingin ikut melanglang buana dan bertemu dengan hal-hal baru, karena sudah sangat lama aku menyendiri di hutan itu. Balas Ki Condrowongso yang membuat Warijan dan Braja Musti terkejut mendengarnya. Lagi pula aku juga tidak memiliki bakat menjadi raja.
Lebih baik kau pulang dan jadilah raja di kerajaan mendiang ayahmu, Braja. Bagaimana kalau aku menolak permintaanmu itu, Paman? Tanya Brajamusti dengan senyum sinisnya. Kau tidak akan bisa menolak permintaan pamanmu ini, Braja. Jawab Ki Condrowongso yang langsung melempar keris tempat bersemayamnya Brajamusti yang sebelumnya berada di bagian belakang pinggang Warijan. Dasar laki tua gila, balas Brajamusti sesaat sebelum dirinya menghilang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.